Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Pratikum IPA di SD, Universitas Terbuka Palembang, Pokjar Belitang. Dengan tutor pembimbing, Yunita Pancaputri MSI. Dengan anggota sebagai berikut. Ida Bagus Komang Siwa Saputra, Khairul Asrori, Prida Yanti, Rahayu Lestari, dan Sinta Meita Sari. Di sini kami akan melakukan percobaan tentang kepekaan indera pendengar manusia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepekaan indera pendengar seseorang. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Sendok makan, 2. Mangkuk, 3. Sapu tangan, 4. Kapas. Langkah percobaan. 1. Tutuplah matamu dengan menggunakan sapu tangan. 2. Kedua teman yang lainnya masing-masing memegang sendok dan mangkuk. Lalu tentukan jarak antara temanmu yang ditutup matanya dengan Anda yang memegang sendok dan mangkuk. Misalnya, pada jarak pertama, yaitu 1 meter, kemudian jarak kedua 2 meter, dan begitu seterusnya. 3. Setelah siap, Anda yang ditutup matanya memberi aba-aba agar teman yang memegang sendok mengentukkan sendok pada mangkuk secara bergantian. Lalu, dapatkah Anda mendengar bunyi yang dihasilkan? Dan dapatkah pula Anda memperkirakan posisi teman Anda yang mengetuk sendok berdiri? 4. Kemudian, sumbatlah telinga kanan dan kiri secara bergantian dengan kapas. Lalu dapatkah Anda mendengar dengan jelas? Telinga mana yang dapat mendengar dengan lebih baik? 5. Selanjutnya, bergantian dengan teman Anda. Ulangi kegiatan seperti yang Anda lakukan sebanyak 4 kali lagi. Ujilah kemampuan telinga teman Anda. 6. Catatlah hasil observasi yang Anda lakukan pada lembar kerja. Hasil percobaan. 1. Dengan jarak 1 meter. Pada jarak 1 meter, telinga sebelum ditutup dengan kapas, suara atau bunyi ketukan sendok pada mangkuk terdengar keras sekali.
Sedangkan telinga yang ditutup dengan kapas, pada telinga kiri terdengar jelas dan pada telinga kanan terdengar jelas. 2. Dengan jarak 3 meter. Pada jarak 3 meter, telinga sebelum ditutup dengan kapas, suara atau bunyi ketukan sendok pada mangkuk terdengar keras. Sedangkan telinga setelah ditutup dengan kapas, pada telinga kiri terdengar agak jelas dan pada telinga kanan terdengar jelas. 3. Pada jarak 6 meter. Pada jarak 6 meter, telinga sebelum ditutup dengan kapas, suara atau bunyi ketukan sendok pada mangkuk terdengar kurang jelas. Sedangkan telinga yang ditutup dengan kapas, pada telinga kiri terdengar agak keras dan sedangkan pada telinga kanan terdengar masih jelas. 4. Pada jarak 9 meter. Pada jarak 9 meter, telinga sebelum ditutup dengan kapas, suara atau bunyi ketukan sendok pada mangkuk terdengar lirih. Sedangkan telinga yang ditutup dengan kapas, pada telinga kiri terdengar kurang jelas dan pada telinga kanan terdengar masih jelas. 5. Pada jarak seterusnya. Pada jarak seterusnya, telinga sebelum ditutup dengan kapas, suara atau bunyi ketukan sendok pada mangkuk terdengar makin lirih. Sedangkan telinga yang ditutup dengan kapas, pada telinga kiri terdengar kurang jelas dan pada telinga kanan terdengar kurang jelas. Keterangan pada hasil percobaan yaitu telinga kanan mendengar lebih baik daripada telinga kiri. Kesimpulan: berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa kita masih dapat mendengar bunyi pada jarak 1 meter, 3 meter, bahkan sampai 9 meter, karena bunyi merambat melalui udara. Kemampuan mendengar pada setiap orang tidak sama atau berbeda. Begitu juga kepekaan antara telinga kanan dengan telinga kiri terhadap rangsang berupa bunyi atau suara, terdapat perbedaan atau ketidaksamaan. Kuat lemahnya bunyi juga tergantung pada banyaknya sel penerima yang mengirim impuls ke otak. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.